Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bunga Falevi. Tim kelompoknya terdiri dari Anggun Wida Prawira dan Denise Ventarianto akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Strategi Pemasaran Kasur Pegas Kemasan Vakum dalam meningkatkan omset penjualan. Kita langsung saja ke bagian bab 1, pendahuluan. Baik, di sini bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Jadi pada latar belakang masalah ini ada yang dinamakan namanya pemasaran. Pemasaran ini merupakan bagian dari manajemen perusahaan tentunya, yang dimana mencangkup adanya manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran ini merupakan suatu usaha untuk merencanakan, implementasi, dan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam satu organisasi, sehingga tercapai dari tujuan organisasi tersebut. Kemudian, di dalam manajemen pemasaran tersebut, tentunya kita ada namanya strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran inilah nantinya yang akan meninjau kembali bagaimana omset dari perusahaan tersebut. Kemudian, kenapa kami memilih hal ini untuk dalam penelitian? Dikarenakan adanya keluhan proses pengiriman barang, terutama pada pelanggan, di mana didapatkan selalu adanya keluhan kemasan rusak. Nah, dari kemasan rusak ini, maka kami memilih penelitian untuk menggunakan kasur vakum dalam strategi pemasaran, sehingga omset yang didapatkan nanti bisa lebih meningkat. Next. Rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pemasaran kasur pegas kemasan box vakum in the box di PT Duta Mas Mandiri pada pasar modern. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran kasur pegas kemasan box vakum in the box di PT Duta Mas Mandiri pada pasar modern. Kemudian manfaat dari penelitian secara teoritis yaitu sebagai referensi, sumbangan pikiran, dan memperkuat teori pemasaran yang sudah ada. Kemudian untuk manfaat teori praktisnya, menambah ilmu pemasaran untuk penulis, kemudian sebagai bahan pertimbangan untuk strategi pemasaran untuk perusahaan. Next. Baik, langsung ke landasan teori bab 2. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran ini merupakan upaya memasarkan suatu produk, baik itu produk barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Dalam strategi pemasaran sendiri, kita mengenal ada istilahnya marketing mix, di mana marketing mix ini merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal, sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan. Dalam marketing mix itu ada 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama itu produk. Produk itu merupakan barang yang dihasilkan pada kegiatan produksi sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk price, harga. Harga itu nilai transaksi pada kegiatan jual beli yang dilakukan sebuah pasar. Kemudian untuk place, tempat, itu merupakan lokasi. Jadi pada place ini kita menentukan pemilihan lokasi yang juga nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan jual beli. Selanjutnya, promosi. Promosi merupakan hal paling utama dalam kegiatan pemasaran. Tujuannya tentu untuk memperkenalkan produk yang akan dipasarkan sehingga didapatkan nanti informasi yang efisien kepada pelanggan. Namun, pada marketing mix ini didapatkan adanya kekurangan karena konsep pemasarannya yang masih tradisional, karena masih berfokus pada produk dan mengesampingkan penilaian dari sudut pandang pelanggan itu sendiri. Oke. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Dani Seventarianto. Silahkan Mas Dani. Ya, perubahan strategi pemasaran. Pada era digital, konsumen memiliki akses yang lebih mudah dan luas terhadap informasi dan produk. Hal ini menyebabkan perubahan perilaku konsumen yang menuntut produsen untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka.
Salah satunya dengan rebranding. Rebranding dapat dilakukan dengan mengubah logo, slogan, identitas visual, atau bahkan posisi pasar yang diinginkan. Rebranding dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan kesadaran merek, memperluas target pasar, mengubah citra merek, dan menyesuaikan dengan tren pasar. Manfaat rebranding digital, rebranding dapat memberikan manfaat bagi konsumen digital antara lain meningkatkan dan merek, target pasar, dan citra merek. Simpulannya, rebranding adalah strategi pemasaran yang efektif untuk produsen digital. Rebranding dapat membantu produsen digital untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas target pasar, mengubah citra merek, dan menyesuaikan dengan tren pasar. Pengaruh rebranding terhadap konsumen dapat berupa peningkatan kesadaran merek, perubahan persepsi merek, dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Next, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung oleh online dengan karyawan PT Duta Mas Mandiri, khususnya pada cabang PT Graha Anam Jaya, Jawa Timur. Data sekunder diperoleh dari dokumen penjualan tahun terakhir PT Duta Mas Mandiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan online chat. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah verifikasi data primer dan sekunder. Next, hasil pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan adalah dengan memberikan tambahan promosi melalui influencer. Influencer merupakan orang yang memiliki pengaruh terhadap khalayak baik secara online maupun offline. Dengan menggunakan influencer, perusahaan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dan efektif. Selain influencer, perusahaan juga menggunakan strategi pemasaran melalui media elektronik seperti iklan di televisi atau melalui media sosial. Strategi ini dipilih karena media elektronik memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau target pasar yang lebih heterogen. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dalam penelitian ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi pemasaran yang serba online dan praktis lebih efektif untuk menjangkau target pasar pada era sekarang. Hal ini karena manusia pada era sekarang tidak jauh dari gawai atau elektronik dan kemudahan manusia dalam mengakses internet. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan sudah efektif dan menjangkau target pasar. Namun pemilik perusahaan harus terus berinovasi dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan zaman. Oke, Mas Dedi, saya lanjutkan untuk poin hasil dan pembahasan di nomor 2 dan seterusnya. Kemudian untuk strategi pemasaran di level manajer perusahaan, ini didapatkan hasil bahwa branding yang dilakukan dengan cara merubah kemasan menjadi vakum, ini tentunya akan mempermudah proses delivery, yaitu pengiriman melalui kurir hingga sampai ke konsumen atau pembeli. Nah, di sini untuk kasur vacuum in the box ini bisa dikatakan sebagai inovasi dari strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan sehingga membuat kemudahan
dalam kemasan ini untuk dibawa oleh tenaga kurir seperti itu. Nah, perubahan kemasan yang dilakukan ini tentunya menjadi yang lebih praktis, kemudian efisien dalam segi space atau ukuran seperti itu. Karena jika dibandingkan dengan ukuran yang sebelumnya, tentunya bisa lebih besar dan berat untuk dibawa oleh tenaga pengirim seperti kurir. Oke, kemudian dari segi harga sendiri dilakukan manajemen harga berupa promo untuk setiap toko pada pasar modern. Kemudian ada juga memberikan dukungan seperti media promosi cetak, seperti banner dan brosur. Nah, untuk banner dan brosur sendiri, ini sebagai alat atau tools untuk mendukung pasar modern dalam membentuk sebuah brand produk kasur vakum in the box yang sebelumnya sudah dibantu oleh pasar online yang sudah lebih awal memasarkan produk. Jadi sifatnya saling mendukung seperti itu. Kemudian di hasil ketiga, yaitu strategi penjualan yang dilakukan oleh staf penjualan, ini berfokus pada komunikasi yang baik terhadap konsumen. Nah, pembahasan lebih lanjut, tenaga staf penjual karena posisinya langsung head to head dengan calon pembeli, dia akan menggunakan kalimat yang menarik dalam membuat iklan, juga diharapkan dapat menarik minat pembeli atau konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, yaitu vacuum in the box. Sehingga pada intinya konsumen akan membuat keputusan untuk pembelian. Nah, di sini staf penjualan dituntut untuk memiliki kreativitas serta inovasi dalam usaha memasarkan produknya. Lebih ke personal selling, strategi pemasaran ini dihasilkan juga akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan omset penjualan sesuai dengan target yang diberikan perusahaan. Pemasaran yang dilakukan secara online sejauh ini masih berfokus pada menu marketplace seperti Facebook. Sampai di bagian bab 5 penutup, kesimpulan yang didapat pertama, bentuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, manajer pemasaran, serta staf penjualan ini memiliki perbedaan dan kesamaan. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan itu lebih terfokus kepada kebijakan promosi, kebijakan pemberian tambahan bonus kepada staf penjualnya, kemudian kebijakan perubahan pasar dari pasar offline menjadi pasar online. Kemudian strategi pemasaran yang dilakukan oleh manajer perusahaan terfokus pada strategi pemasaran yang dilakukan untuk mencapai omset yang maksimal. Adapun saran bagi PT Duta Mas sendiri dalam mempertahankan kualitas produk, PT Duta Mas Mandiri ini sudah sangat inovatif dan mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Jika terjadi pengembangan yang kurang sempurna dari kasur vakum, in the box ini bisa diberikan potongan harga khusus untuk item yang tertentu. Kemudian bagi konsumen, hendaknya para pelanggan dapat memilih produk dengan berdasarkan kualitasnya seperti itu. Jangan tergiur dengan harga yang murah tetapi belum mendapatkan kualitas yang baik atau sesuai yang diharapkan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mbak Bunga sebagai moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kita hari ini. Kami selaku tim kelompok minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.